wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon, Miss. So, how are you today? I'm fine, and you? I'm fine, good, thank you. So, before we start our lesson, let's pray together. But who is the class leader? Ayo, Miss. Pimpin dong. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian lihat dulu kiri kanan kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang, biar kita enak belajarnya bersih-bersih, ya. Udah bersih dulu. Nah, sudah Miss. Oke, so, siapa yang telah hadir hari ini? Mustika sama Dewi, Miss. Mana Mustika, aku masuk. mana Mustika dan Dewi? Mustika izin, Miss. Sama Dewi sakit. Oke. Nanti kalian kan kalau masih tahu teman kalian ini biar tidak ketinggalan informasi atau tugas-tugas hari ini ya. Yes, Miss. Yes. Oke, so before we start our lesson, ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Miss. Oke, Miss. Oke. Minggu lalu nama saya, Miss. Aduh. Oke, so we learn our intention ya. Minggu lalu kita belajar tentang our intention. Miss ingatkan lagi sedikit. Tadi our intention itu adalah niat ketika kita melakukan tindakan atau suatu kegiatan. Nah, jadi di sini kita menggunakan be going to and would like. Ya, dia masih ingat? Lupa. Oke, lupa. Jadi kalian pelajaran minggu lalu itu jangan dilupakan. Kayaknya Miss next week Miss mau kasih kalian tes tentang pelajaran minggu lalu ya. Jadi kalian belajar lagi, oke? Astagfirullah. Oke. Today we will learn about the descriptive text. Descriptive text. Nah, kita lihat kompetensi dasarnya di sini ada 2, ada 3.4, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif dengan benar. Lalu ada 4.4.1 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif dengan benar. Lalu ini ada learning objective atau tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kalian akan diberikan video yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi sosial dari teks deskriptif. Dan yang kedua, melalui penjelasan video juga, kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan struktur teks dari teks deskriptif. Lalu yang ketiga, melalui penjelasan guru, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, melalui penjelasan guru, kalian diharapkan mampu menangkap makna dalam teks deskriptif. So, before we start our today's lesson, Miss mau tanya dulu, tempat wisata yang ada di Pontianak yang kalian tahu apa aja? Koren. Koren, Miss. Koren. Ada lagi? Percaya, Miss. Oke, Taman Hutan. Nah, ini apa nih? Hubungan Peristiwa. Ini waterfall. Ini Bui balai. Runcing. Balada. Jadi ini tempat wisata ini hanya ada di Pontianak. Kalau di Indonesia kan lebih banyak lagi ya. Jadi tempat wisata ini akan berhubungan dengan materi descriptive text kita hari ini. Okay, so what is descriptive text? Let's see. Tolong satu orang baca. Suryo. Descriptive text is text which describe place, a thing, or a person in other words. Descriptive text focus on one subject. In this chapter,
we are going to discuss more about descriptive text about a place. Oke, thank you Suryo, good job. Nanti jelasin ya. Jadi descriptive text atau teks deskriptif adalah sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah tempat, benda atau orang, ya. Nah, di sini di descriptive text ini hanya fokus pada satu subjek. Jadi kita hanya menjelaskan hanya satu topik. Misalnya tempat peristiwa, itu yang akan kita jelaskan. Nah, mungkin di SMP kalian udah belajar descriptive text tentang orang dan binatang. Nah, di SMA di semester 1 ini di kelas 10 kalian akan belajar tentang descriptive text tentang sebuah tempat. Oke, tempat wisata. So, this is the video. Jadi Miss mau kalian take notes ya. Ambil pulpen, ambil kertas, kalian catat apapun yang ada di video yang bisa kalian catat. Karena isi video ini tentang komponen-komponen dari descriptive text yang cukup penting kalian harus tahu. Oke? Udah siap semuanya? Siap. Oke, nah kalian udah mau kan seperti di video tadi mereka nggak bisa nge-explain atau mendeskripsikan tentang Candi Borobudur itu ke turis asing. Nah itu kan cukup memalukan ya, kita sebagai orang Indonesia tapi kita nggak bisa menggambarkan tentang tempat wisata yang terkenal di Indonesia itu sendiri. Nah makanya sekarang mari kita belajar descriptive text, karena descriptive text ini akan membuat kalian bisa belajar untuk mendeskripsikan tentang suatu tempat atau suatu benda. Nah, descriptive text ini juga bisa disampaikan secara oral atau lisan dan juga tulisan atau written. Nah, karena sebelumnya kalian sudah tahu apa itu descriptive text, sekarang kita akan masuk ke dalam teori descriptive text terlebih dahulu, oke? Nah, yang pertama itu ada components of descriptive text. Ada yang tahu apa-apa aja komponen yang terdapat dalam descriptive text? Ya, jadi ada 3 komponen penting di dalam descriptive text. Yang pertama itu adalah social function atau kita sebut juga fungsi sosial atau tujuan. Yang kedua itu ada general structure atau struktur teks. Dan yang ketiga ada language features atau unsur kebahasaan. Nah, 3 poin ini adalah 3 poin yang paling penting ketika kita mempelajari descriptive text. Ya. Okay, let's see, the first one is social function. Nah, jadi social function itu kan kita sebut juga sebagai tujuan atau fungsi sosial atau goals. Jadi ketika kita ingin menulis suatu teks, kita itu harus tahu teks ini dibuat tujuannya untuk apa. Teks ini sebenarnya teks apa. Nah, kita harus tahu itu dulu. Nah, di descriptive text, the social function is to promote or to introduce a place and to inform about the place. Jadi untuk mempromosikan atau memperkenalkan atau menginformasikan tentang tempat tersebut, bisa kepada orang asing, bisa kepada teman-teman kita sendiri atau kepada orang lain, bebas. Oke, next itu adalah general structure atau struktur teks. Jadi di dalam teks itu ada struktur-strukturnya yang harus kita pelajari, dan ini juga penting. Jadi kalian ingat, dalam descriptive text itu ada 2 general structure. Yang pertama ada identification dan yang kedua ada description. Okay? Identification dan description. Di part identification, it identifies thing or place to be described. Jadi di bagian identification ini berisi tentang identifikasi hal atau tempat yang akan kita deskripsikan. Oke, jadi ini lebih general. Kita hanya mengetahui atau kita hanya mengidentifikasi nama tempat tersebut. Tempat ini tempat apa? Udah. Lalu masuk ke bagian description. This part describes the parts and characteristics of the thing or place described. Jadi di bagian ini
berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau tempat dengan menyebutkan beberapa sifat, beberapa informasi tentang tempat tersebut. Nah, di paragraph description ini udah lebih rinci. Jadi dia menjelaskan tentang nama tempat tersebut dan tapi lebih rinci. Nah, sedangkan di identification itu biasanya terdapat pada paragraf 1, paragraf pertama. Description itu paragraf setelahnya. Oke? Next adalah language features atau unsur kebahasaan dalam suatu teks. Jadi kita harus tahu kita nulis teks ini menggunakan tenses apa yang harus kita tulis itu kita harus tahu. Nah, di sini language features-nya itu ada 4. Yang pertama itu ada use a specific participant or subject. Di sini maksudnya itu kita menggunakan subjeknya itu cuma satu, yaitu tempat yang mau kita discuss. Ya, tempat yang mau kita gambarkan itulah subjeknya, itu spesifik. Lalu yang kedua, kita juga menggunakan banyak adjektif. Jadi di dalam teks deskriptif itu banyak sekali kata-kata sifat. Terdapat beberapa kata-kata sifat yang ada di dalam teks itu. Contohnya seperti kecil, tinggi, besar, lebar, beautiful, cantik, indah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sometimes we use degree of comparison. Degree of comparison adalah perbandingan. Perbandingan antara satu hal dengan hal lain. Contohnya seperti smaller than, lebih kecil daripada apa. Bigger than, lebih kecil daripada ini. Misalnya rumah saya lebih kecil daripada rumah si A. Misalnya seperti itu. Itu beberapa teks itu ada degree of comparison. Lalu yang terakhir kita menggunakan tenses simple present tense. Simple present tense udah dipelajari juga. Kalau kalian masih ingat ya, kita ulang sedikit, yaitu ada subjek, ada verb 1 plus S atau ES, lalu plus object. Lalu juga ada subjek plus to be is and are plus object. Itu kalian pelajari, jadi diingat-ingat lagi ya. Oke. Thank you for your attention and for your response. Nah, untuk contoh kalian akan lihat di penjelasan oleh guru. Thank you. Kalian kan udah nonton videonya, yaitu berisi tentang komponen-komponen dari descriptive text. Jadi kalian udah nyatat kan? Udah. Oke, jadi Miss mau tanya beberapa pertanyaan terkait komponen descriptive text yang ada di video. Nah, yang menjawab dengan benar akan mendapat 5 poin untuk hari ini. Oke, siap? Siap? Oke, so number 1. What is the social function of descriptive text? Apa fungsi sosial dari teks deskriptif? Yang mau jawab siapa? Deva? Oke. To promote and introduce or to inform about the place. Oke, to promote. Or introduce or inform about the place. Oke, betul. Good job. Thank you. Jadi benar ya, to promote atau untuk mempromosikan, mengenalkan, dan menginformasikan suatu tempat kepada orang lain. Oke, lanjut. What is the general structure dari descriptive text? Suryo, oke. Identification and description. Identification dan description. Good. Betul. Jadi identification ini usulan ya, yaitu mengidentify place yang akan kita deskripsikan. Lalu yang description itu mendeskripsikan parts atau karakteristik dari tempat yang akan kita deskripsikan. Oke, yang terakhir, yang belakang, yang cewek-cewek jawab ya.
what is the language features dari descriptive text? Yang kalian ingat aja, language features, unsur kebahasaan. Oke, please. Guna simple present tense, ada kata sifat, guna hanya satu subjek atau partisipan. Oke, menggunakan simple present tense. Ini Ada kata sifat, kata sifat. gunakan hanya satu subjek atau partisipan. Oke, ya betul. Tapi kurang lengkap ya Fitri ya. Memang betul. Jadi ada adjective, ada degree of comparison, dan ada simple present tense. Nah, Miss mau tanya sampai di sini untuk komponen-komponen descriptive text udah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Tegar paham? Paham, Miss. Andika? Oke, alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke example ya. Example. Jadi ini ada example, ada contoh dari teks deskriptif Kembang Island. Deva, bisa tolong bacakan teksnya buat teman-teman baca. Oke, maju sini ya. Setelah ini. Hendra hari ini Buat ya. Yang lain disimak ya. Iya. bisa dimulai nih. Bisa. Oke, Kembang Island. Kembang Island is a delta located in the middle of the Barita River included in the district as What Deva? Kembang Island is a delta located in the middle of Barita River included in the district administrative region Alalak, Barito, Kuala, South Kalimantan, Indonesia. Kembang Island is a habitat for hundreds of monkey and several species of birds. Here also is the habitat for bekantan. Bekantan is a monkey that has a long nose. Their monkey are shy, basic monkey, including if there are visitors coming in the island. Visitor can also see the monkey swimming there. The visitor can also interact with them by feeding them with nuts, banana, or other food. Oke, thank you Deva. Give applause to Deva. Oke, jadi kalian paham teks ini apa artinya? Tidak. Jadi itu kita coba translate sama-sama ya. Jadi ini adalah Kembang Island atau Pulau Kembang. Nah, di paragraf pertama kita lihat di paragraf pertama. Kembang Island adalah delta, sebuah delta. Tahu delta? Ya, seperti pulau lengkungan yang berlokasi di tengah Sungai Barito. Jadi dia ada di South Kalimantan atau Kalimantan Selatan, Indonesia. Oke, nah ini paragraf pertama ini termasuk ke identification. Nah, identification itu menjelaskan apa? Empat. Ya, jadi dia menjelaskan menjelaskan tempat yang dimaksud yang mau kita deskripsikan, yaitu Kembang Island. Jadi dia menjelaskan Kembang Island dan tempatnya di mana Kembang Island ini, yaitu di Kalimantan Selatan. Oke. Yang paragraf kedua, ini Kembang Island adalah habitat untuk ratusan monyet dan beberapa spesies burung. Nah, di sini juga sebuah habitat untuk bekantan. Tahu bekantan? Tahu. Tidak percaya. Nah, bekantan adalah monyet yang memiliki hidung yang panjang. Pinocchio. Hanya maju untuk hidup PC. Oke, dan monyet-monyet ini adalah monyet yang pemalu. Jadi bekantan ini panjang tapi pemalu. Depan saya jatuh malu. Oke, next. Visitors, pengunjung bisa melihat monyet-monyet berenang di sana. Jadi pengunjung itu disuguhkan monyet-monyet sedang berenang di Kembang Island ini. Lalu kalimat terakhir, pengunjung bisa juga berinteraksi dengan mereka dengan memberi mereka makan dengan apa nih Nats? Kacang. Betul, Jok. Dan makanan lain. Nah, di paragraf 2 ini termasuk ke description itu menjelaskan tentang gambaran sifat atau informasi tentang tempat tersebut. Oke, good. Thank you, Suryo. Jadi benar description dia menjelaskan atau menggambarkan informasi-informasi yang ada di Kembang Island. Ya, dia lebih rinci jadinya.
Paham. Oke. Satu lagi. Ini sama. Jadi ini sama teksnya. Kita lihat unsur kebahasaannya ya sebentar. Jadi kan tadi unsur kebahasaannya itu ada simple present tense. Simple present tense ada subjek plus verb 1 atau to be SMR plus objek. Good job, Sandra. Oke, contoh ini ya. Ini Miss nggak garis semua biar takutnya nggak kelihatan. Jadi Miss garis beberapa aja. Jadi ini ada Tom Island. Ini subjek. Lalu ini to be, is, lalu ada objek. Contoh yang lain itu kita pakai verb 1, ini ada yang ini. Penghujung ini subjek. Lalu si ini verb 1, lalu ini objek. Nah, kita juga pakai adjektif ya tadi ya, menggunakan beberapa adjektif. Di sini ada shy. Shy itu apa? Malu. Apa? Bella? Malu. Malu. Oke, thank you Bella. Lalu ada long. Long apa? Panjang. Ya, oke. Lalu juga ada hundred. Ini ratusan. Ratusan juga termasuk adjektif. Oke. Nah, sekarang, ini udah paham? Oke, jadi Miss mau kalian coba ini 5 menit aja. Kalian coba cari mana identification dan description-nya. Ini 5 menit aja. Yang mana identification, yang mana description. Struktur. Sudah dapat? Udah? Video? Jawabannya apa? Coba. Yang atas itu identification, yang bawah itu description. Oke, betul. Thank you. Oke, Suryo, kenapa yang atas yang pertama ini identification? Karena itu nih, karena berisi tentang identifikasi tempat yang akan dideskripsikan. Oke. Jadi ini tentang bukit Bukit Mata bukit raya nasional Pak. Oke, good. Lalu yang kedua, Suryo, kenapa dia description? Karena dia ada gambaran sifat informasi dari tempat itu, Miss, seperti ada Swenar Mountains. Ya. Betul, description. Jadi dia ini menjelaskan di Bukit Bakal, Bukit Raya ini ada apa aja. Ya, jadi ada spesies of plant di sini. Ini ada rafflesia, ada ini, ada mirtaceae dan sebagainya. Oke. Nah, karena kalian tidak ada pertanyaan, jadi sekarang kita masuk ke exercise. Ya, exercise. Ini kalimatnya teksnya itu ambil dari contoh yang pertama. Jadi kan kalian tadi udah paham. Ini jadi kalian kerjakan masing-masing. Langsung dikoreksi ya kita hari ini. Langsung Miss ambil poin. Yang nggak jelas teksnya silakan lihat di layar. Oke, Miss kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kalian baca kalimatnya, baca teksnya. Jadi kalian sesuaikan kalimatnya ini sesuai atau tidak dengan teksnya. Oke, kasih true or false. Paham? Oke, membuat silakan.
True, false, false. Ada bukan Miss. Mana pulpennya mana? Curi yang sudah Miss. Balikin dulu. Vera bisa Vera? Ngapusnya begitu. Pulpennya mana? Ya, ini bisa. Ngapusnya pakai biru ya, Miss. Bisa Fitri? Udah, Miss. Udah, oke. Bisa bisa? Udah Bu. Oh, udah. Smart pixel. Oke, udah selesai? Sudah? Sudah, Miss. Udah, Miss. Udah? Udah, Miss. Oke, sekarang kalian tukar ke teman sebelahnya. Kita koreksi. Nggak punya temen. Iya deh. Tukar. Oke, jadi kalian langsung kasih nilai ya. Satu soal itu nilainya 20. Jadi kamu semua 100. Oke. Nomor 1 siapa yang mau jawab? Miss, Oke. Suryo. number 1, decide on the text. Best. Based on the text, the name of the place is Kemang Island. Jawabannya true, Miss. True. Oke, dari mana? Mau dari mana dari true? True soalnya itu berkaitan dengan nama itunya, Miss. Nama dari Kemang Islandnya. Ya, betul. Jadi ini the name of the place is Kembang Island. Jelas ya ini ya? Ya, Miss. Kembang Island. Oke. Nomor 2, siapa yang mau? Miss. Saya Miss. Oke, Andika. Based on the text, the visitor can interact with the monkeys by giving them some food. True. Kenapa? Karena di kalimat terakhir ada the visitor can also interact with them by feeding them or nuts, bananas or other food. Betul Andika ini ya. Ini kalimat terakhir. Yang lain betul? Betul. Oke, number 3. Miss. Oke, Indra. Here also is habitat for bekantan. False Miss. The word here refers to the monkeys. Kalimatnya belum selesai. Oh iya. The word here refers to the monkey. Jawabannya itu false. Kenapa? Karena di Kembang Island itu bukan cuma bekantan Miss, ada juga burung. Oke, jawabannya betul sih. Tapi penjelasannya salah. Iya. Salah. Oke, jadi ini here also kan kalimatnya di sini habitat for bekantan. Oh iya. Nah, here refers itu mengacu ya, mengacu pada. Jadi kan kata here di sini. Di sini juga habitat untuk bekantan. Jadi di sini itu mengacu pada kembang Island. Jadi jawabannya false. Itu ya Indra. Iya Miss. Oke, number 4. Number 4, Vera. The word shy, pemalu, on the second paragraph has the same meaning with strong atau kuat. False, Miss. False. Oke, betul. Shy itu pemalu, strong itu kuat. Dia bukan sinonim ya. Oke. Number 5. Trisna. The visitors and also interact with Banana. them by feeding him with nuts, banana, or other food. The word then refers to the monkey. Betul atau salah? True. True. Kenapa? Karena eh, mereka Ya. memberi makan Alhamdulillah ya. Oke, jadi betul jawabannya true. Yang lain jawabannya true. True. Oke. Kenapa Deva? Jawabannya true Deva. Kan di sini ada bilang ya, the visitor can also interact with them. Them itu tuh reverse to monkey. Karena di kata ganti them itu jadi monkey. Oke, betul. Good job. Oke,
Ketua kelas tolong kumpulkan surat, tolong masukkan di sini. Thank you. Oke, nah sampai di sini paham tentang materi deskriptif teks secara keseluruhan? Oke, ada yang mau kasih kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Kesimpulan. Juga. Hari ini kita belajar apa aja? Ya. Apa juga? Kesimpulan hari ini kita belajar deskriptif teks, yang dimana teks yang mendeskripsikan tempat, benda, atau orang. Habis itu fungsi sosial, general struktur, dan living future. Dan Living struktur. Oke, kita ulangi ya. Jadi hari ini kita udah belajar tentang deskriptif teks ya secara keseluruhan. Jadi ada pengertian deskriptif teks, yaitu teks yang mendeskripsikan sebuah tempat, orang, dan benda. Di sini kita belajar tentang deskripsi sebuah tempat wisata. Oke, lalu ada social function atau goals-nya atau tujuan. Jadi ketika kita menulis deskriptif teks, yaitu mempromosikan atau mengenalkan, menginformasikan tentang suatu tempat tersebut kepada orang lain. Lalu general structure-nya ada yang tadi identification. Good. Lalu language features-nya, unsur kebahasanya kita menggunakan simple present tense. Lalu kita menggunakan specific participants dan kita menggunakan kata sifat atau adjective. Okay, good. Okay, so this is the end of our class. Thank you for your attention and thank you for your response. Jadi minggu depan kalian akan belajar tentang noun phrase. Jadi noun phrase ini masih subbab dari teks deskriptif ya, belum jauh-jauh ya. Jadi tentang noun dan adjective. Jadi kalian bisa buka buku halaman 47 sampai 50. Oke. Atau kalian juga bisa buka Google, cari formulanya, cari pengertian, cari segalanya. Nah, minggu depan ingat kita akan ada print test. Print test tentang descriptive text. Okay, so yeah, this is the end of our class. Thank you for your attention. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.